Dalam kasus Bahar ini, sekali lagi dalam kasus Bahar ini, LBH GP Ansor Pusat akan berbenturan dengan Rois Am PBNU. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Buniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih tetap kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, video yang lalu tentang kasus Bahar kita menyampaikan bahwa ternyata ada main belakang dari istrinya Bang Rida selaku korban penganiayaan yang dilakukan oleh Bahar Smith. Nah, setelah video tersebut tayang, belum satu hari, kemudian mungkin ya saya tidak mengatakan bahwa video TV Al-Waha itu ditonton oleh mereka yang berkepentingan LBH Pusat. Tetapi yang pasti bahwa setelah video TV Al-Waha menayangkan tentang perkembangan kasusnya Bahar yang ternyata masih ngambang di atas air dan ternyata di bawahnya ada situasi yang terjadi tentang istrinya Rida. Kemudian Senin kemarin, jadi setelah video kita tayang, Senin kemarin malam hari, pada malam Selasanya, itu LBH GP Ansor Pusat langsung mengambil alih kasusnya Bahar ini dari pimpinan GP Ansor, LBH GP Ansor Kabupaten atau Kota Tangerang, diambil alih oleh LBH GP Ansor Pusat, sedulur TV Al-Waha. Nah, ini kita dapat beritanya, beritanya itu jujur saya dikasih oleh Pak Haji Ridwan yang menginformasikan kepada saya awal bahwa istrinya Rida itu pinjam duit 10 juta ya kepada kubunya Bahar, dalam tanda petik kubunya Bahar gitu ya. Nah, beritanya seperti apa? Kita akan bacakan. Beritanya adalah seperti ini. Yang diberikan oleh Pak Haji Ridwan itu dari merdekapusatberita.com. Beritanya judulnya seperti ini nih. LBH GP Ansor Pusat desak penahanan tersangka kasus penganiayaan Banser Rida. Jadi kasus Rida ini sekarang sudah ditangani oleh LBH GP Ansor Pusat, tidak lagi ditangani oleh GP Ansor Kota Tangerang, sedulur TV Al-Waha. Kita bacakan beritanya. Kota Tangerang, Pusat Berita. Kasus dugaan penganiayaan terhadap anggota Banser Rida yang telah berjalan selama 9 bulan lebih menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum dari LBH pengurus pusat GP Ansor mendatangi Polres Metro Tangerang Kota pada Senin 25 Mei 2026 guna mempertanyakan perkembangan penanganan perkara sekaligus meminta kepastian hukum atas kasus tersebut. Muhammad Hamzah, advokat LBH pimpinan pusat GP Ansor yang juga merupakan Kepala Penyelidikan dan Penindakan Satuan Koordinasi Nasional Satkornas Banser, mengatakan pihaknya hadir mendampingi korban untuk menanyakan sejauh mana proses hukum berjalan setelah berkas perkara disebut telah dilimpahkan ke kejaksaan, namun masih terdapat sejumlah petunjuk yang harus dipenuhi. Nah, itu dia informasinya, sedulur TV Al-Waha. Sebelum kita lanjutkan informasinya, saya informasikan terlebih dahulu bagi Anda yang ingin mendapatkan ijazah kerezekian dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan ijazah kanuragan dari Gus Abbas Billy Yaksi, Ketua Umum PW Laskar Sabilillah Pusat, silahkan Anda bisa menghubungi nomor 088-221498-123. Di dalam buku ini ijazahnya berisi ijazah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tentang kerezekian dan ijazah kanuragan bela diri atau jaga diri dari Gus Abbas. Sedulur TV Al-Waha, sekali lagi silakan Anda menghubungi 088-221498-123. Nah, sedulur TV Al-Waha, mari kita lanjutkan beritanya.
Kami hari ini mendampingi sahabat Rida untuk mempertanyakan sudah sejauh mana perkembangan kasusnya. Tadi kami mendapat penjelasan dari penyidik bahwa berkas perkara sudah dilimpahkan, namun masih ada beberapa petunjuk yang harus dipenuhi, ujar Hamzah kepada Awak Media. Hamzah juga meminta agar para tersangka yang sebelumnya telah ditetapkan segera dilakukan penahanan demi mempercepat proses hukum dan memberikan kepastian bagi korban. Kasus ini sudah berjalan cukup lama dan menjadi perhatian banyak pihak. Kami meminta dengan hormat kepada Kapolres dan pejabat berwenang agar para pelaku segera dilakukan penahanan supaya proses hukum berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, pihak kuasa hukum juga membantah berbagai isu yang beredar di media sosial terkait dugaan adanya penerimaan uang miliaran rupiah oleh korban. Mereka memastikan kabar tersebut tidak benar. Kami memastikan informasi yang menyebut korban menerima uang hingga miliaran rupiah adalah hoax. Korban maupun keluarganya tidak pernah menerima kompensasi sebagaimana isu yang beredar, tegas Hamzah. LBH GP Ansor Pusat menyebut pihaknya masih memberikan kepercayaan kepada penyidik Polres Metro Tangerang untuk menuntaskan perkara tersebut secara profesional. Namun mereka berharap proses hukum tidak terus berlarut-larut, mengingat perkara sudah berlangsung selama 9 bulan. Menurut Hamzah, meminta para tersangka segera ditahan agar proses perlimpahan perkara kekejaksaan dapat berjalan lebih cepat hingga memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang. Ia juga menegaskan bahwa seluruh kader Banser selama ini tetap menahan diri dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada aparat penegak hukum. Kami ingin kasus ini berjalan di atas rel hukum sesuai aturan yang berlaku. Korban harus mendapatkan kepastian hukum dan keadilan, pungkasnya. Nah, artinya gini sedulur TV Al-Wahhah, bahwa kalau berita kemarin yang disampaikan oleh TV Al-Wahhah, saya yang menyampaikan bahwa mentoknya ngambangnya kasus Bahar itu karena salah satunya tidak menyebutkan semuanya. Ada salah satu penyebabnya karena ada yang main belakang, yaitu istrinya, gitu ya. Informasi terbaru juga saya menyebutkan banyak hal, tapi saya belum bisa mengungkapkan di sini apa yang terjadi di belakang semuanya. Saya hanya menyampaikan berita dari pusatberita.com. Tapi ada hal lainnya yang belum bisa saya sampaikan di sini, mengingat apa yang saya dapatkan informasi barusan itu beliau-beliaunya, salah satu tim kuasa hukumnya juga, itu mengharap untuk hal ini tidak dipublikasikan terlebih dahulu. Jadi belum masanya dipublikasikan, disampaikan ke panjenengan sedulur TV Al-Wahhah. Ada hal yang menarik, cukup menarik sedulur, cukup menarik, tapi kita nanti memohon ya, karena selama ini sampai proses ini berlangsung selesai, jangan dulu dipublikasikan. Nah, yang penting bahwa LBH GP Ansor Pusat saat ini telah mengambil alih pemrosesan kasusnya Bang Rida selaku korban penganiayaan yang dilakukan oleh si Bahar. Dan kenapa dilakukan pengambil alihan? Ya karena mungkin pihak LBH GP Ansor Kota Tangerang itu dinilai ya belum maksimal hasilnya, sehingga GP Ansor Pusat harus bertindak. Namun ada pertanyaan, kalau dari informasi tadi yang saya dapatkan, yang saya by phone bersama salah seseorang, kita sebut saja salah satu namanya adalah Tubagus Mogi, ya, bercerita kepada saya bahwa GP Ansor Pusat itu menginginkan Bahar harus ditangkap. Tetapi ada tetapinya, tetapinya apa? GP Ansornya sementara sebagai organisasi badan otonom itu berpaku kepada berpatokan kepada PBNU, sedangkan PBNU-nya sendiri adalah Mukibin. Ini dia persoalannya sedulur TV Al-Wahhah. Kacau kan? GP Ansor Pusatnya, LBH-nya menginginkan agar si Bahar itu dikandang. Berapa lama kita nggak pikirkan, yang penting ditangkap, harus ditangkap si Bahar. Tetapi di sisi lain sedulur, bahwa GP Ansornya takdim kepada PBNU, di mana PBNU-nya, Rois Amnya, baik Rois Am maupun Ketua Tandidiahnya adalah Mukibin.
Ini kan jadi repot sedulur ya. Bingung jadinya. LBH GP Ansornya juga ya bingung juga itu jadinya. Gimana urusannya ini? Menginginkan supaya artinya gini, kalau dalam tanda petik artinya bahwa LBH GP Ansor akan berbenturan dengan Rois Am PBNU sedulur TV Al-Waha. Dalam kasus Bahar ini, sekali lagi dalam kasus Bahar ini, LBH GP Ansor Pusat akan berbenturan dengan Rois Am PBNU. Kira-kira yang menang siapa sedulur TV Al-Waha? Berikan komentar di video ini. Dan juga berikan like serta subscribe dan kunjungi link sosiabas.com. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.